Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para asatidzah, para hujjaj, saudara-saudara sekalian, marilah kita buka pengajian kita dengan pembacaan suratul Fatihah. Kita niat dengan yakin dalam hati kita, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, panjangkan umur kita, disehatkan badan kita, diluaskan rezeki kita dalam taat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Fatihah kita niatkan untuk orang tua-tua kita yang telah memulangkan rahmatullah, bil khusus al-walid Kiai Haji Ahmad Damiyati Ilyas, Kiai Ilyas bin Sirin, para pendahulu Masjid Jami' Miftahul Khair. Mudah-mudahan Allah jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Fatihah kita niatkan untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit ataupun timpa musibah, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya dalam taat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Fatihah kita niatkan untuk keluarga kita, anak istri kita, mudah-mudahan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih membicarakan tentang adab seorang murid. Bagaimana kita harus mendidik anak-anak kita agar mereka selalu menghormati gurunya. Ya. Sebelumnya tentang hak-hak tetangga, bagaimana mereka kita didik, kita ajar supaya menghormati tetangga. Kemudian hak muallim, ya, hak seorang guru, artinya kewajiban seorang murid, ya. Nah, di antara kewajiban seorang murid itu adalah wa 'alal muta'allimi ay yajlisa baina yaday muallimihi jilsatal adab. Seorang murid itu harus duduk di hadapan gurunya dengan beradab, sopan, ya. Jangan angkat kaki di depan guru. Bisukunin wa tawadhu'in wa ihtiramin, dengan tenang di depan guru itu, ya. Tawadhu' itu rendah hati, ya. Wa ihtiram, selalu menghormati gurunya, ya. Musghiyan ila ustadhihi. Musghiyan itu artinya mendengarkan dengan baik, menyimak, ya. Ila ustadhihi, kepada gurunya. Naziran ilaihi, memperhatikan dia, memperhatikan gurunya, ya. Muqbilan bikulliyatihi alaihi, menghadap keseluruhannya, seluruh tubuhnya menghadap kepada gurunya. Ya, artinya betul-betul mendengarkan apa yang dikatakan oleh gurunya. Ghairu nazirin ila yaminihi aw shimalihi aw fawqihi aw quddamihi bighairi hajatin, tanpa menengok ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, ya, tanpa ada keperluan yang mendesak, kecuali dipanggil, ya harus nengok, ya, walaupun di depan gurunya. Wa 'alal muta'allimi kadzalika ay yakuna mujtaniban mutajanniban fi hadrati muallimihi kullama yakhillu bil waqar wa yunafil adaba wal haya. Seorang murid itu harus menghindari di depan gurunya. Apa yang harus dihindari? Sesuatu yang menghilangkan waqar. Waqar itu kehormatan, ya, yang menghilangkan
kehormatan. Maksudnya apa? Maksudnya yang menghilangkan sopan santunnya, harus dihindari. Wa yunafil adab, dan bertentangan dengan sopan santun. Wal haya, rasa malu, ya. Jangan berkata-kata yang tidak baik di depan guru, ya. Gitu. Itu harus diajarin anak-anak kita tuh. Harus ditalqin, namanya talqin itu di doktrin anak-anak kita itu, ya. Kalau enggak, dari mana dia tahu? Ya. Jadi di hadapan guru itu harus demikian. Fala yanbaghi an yanzura ilaihi wa la yattaribu liddajatin yasma'uha aw yaltafitu ilaiha wa la siyama 'inda ilqa'i darsihi, ya. Maka dia harus betul-betul mendengarkan apa yang akan dikatakan oleh gurunya, apa yang akan diajarkan oleh gurunya. Jangan ribut, jangan memalingkan pandangannya dari gurunya tersebut, ya. Terutama ketika beliau memberikan pelajaran, ya. Wala ya'bathu bi yadayhi aw rijlaihi aw ghairihima min a'dha'ihi. Jangan bermain-main dengan tangannya, kakinya, ya, dan semua anggota tubuhnya yang lain, ya. Lagi belajar di depan gurunya, tangannya jangan kemana-mana, jangan main dengan permainan, ya. Kakinya, semua pokoknya tubuhnya betul-betul harus diam di depan gurunya tersebut. Wala ya'bathu biyadihi fi anfihi aw yastakhriju minha syai'an, ya. Jangan bermain-main tangannya ke hidungnya. Pokoknya jangan main-main lah di depan guru, ya. Itu harus diajarin anak-anak kita itu, ya. Harus didoktrin, harus dikasih tahu. Kalau tidak dikasih tahu, dia nggak ngerti, nggak bakalan ngerti, ya. Ya. Terutama guru nih, gurunya juga harus kasih tahu kepada muridnya. Jangan didiemin aja anak-anak itu, bercanda, ya, atau bermain-main di depan gurunya. Wala yukthiru kalamahu min ghairi hajatin wala yahki ma yudhikul ghaira, ya. Wala yahki ma yudhiku li ghairi ajabin wala li ajabin rafi'an sautahu fid dhahik, ya. Jangan banyak bicara di depan guru kecuali yang memang diminta, ya. Disuruh jawab soal ya harus ngomong, jangan diam aja, mentang-mentang disuruh diam ditanya malah diam, masalah, ya. Waktunya disuruh ngomong ya harus ngomong, harus bicara, tapi jangan banyak-banyak, ya. Wala yahki ma yudhiku li ghairi ajabin wala li ajabin, ya, raf'an sautahu fid dhahik. Jangan bercerita tentang sesuatu yang membuat tertawa, baik itu lucu ataupun tidak lucu, ya. Apalagi sampai mengangkat suaranya dalam tertawa tersebut, apalagi terbahak-bahak di depan gurunya. Nah, jangan. Nah, ini harus kita ajarkan kepada anak-anak kita, ya. Fa in ghalabahu tabassuman bighairi sautil battah, ya. Kalau gurunya yang cerita lucu, nah, dia harus tertawa. Sekarang gurunya yang ceritanya lucu nih ceritanya, nah kan anaknya jadi tertawa atau kita jadi tertawa, ya, tertawalah tapi tersenyum saja, jangan sampai mengeluarkan suara, jangan terbahak-bahak, ya. Min haqqil alimi alaika an tusallima 'alal qaumi ammatan wa takhussuhu bitahiyyah, ya. Jadi di antara ini ada perkataan Sayyidina Ali, ya, Ali radhiyallahu anhu. Beliau berkata, ya, hak seorang alim itu
di hadapan beliau kamu mengucapkan salam kepada orang yang ada di hadapan dia, jadi kepada yang lain. Ucapin salam secara umum, Assalamualaikum warahmatullah misalnya, kepada orang yang ada di depan dia, pada murid-murid yang lain ya. Tapi kepada beliau, kepada dia sendiri harus ucapin salam khusus buat dia. Jadi kalau dengan guru jangan disamain salamnya, jangan bareng-bareng yang lain. Kita masuk ya ngomong Assalamualaikum tetap untuk yang lain, tapi di depan dia kita mesti ucapin salam lagi khusus buat dia. Nah, gitu ya. Adabnya begitu. Imam Ali nih yang mengatakan, wa antajlisa amamahu, kamu duduk di depannya dengan baik. Wala taghmiz ba'ainaika ghairahu wala taqulanna qala fulanun khilafa qawlahu. Jangan mencemoohkan dia, gurunya ya, kepada teman kamu. Nah, misalnya gurunya ya apa misalnya, apa bajunya kurang bagus ya, kita cemoohin kepada teman kita pakai yaghmiz, itu pakai mata gitu. Ya, bajunya jelek misalnya, nggak boleh. Ya. Dan jangan mengatakan di depan dia ataupun dengan teman kita ya, misalnya ya, gurunya itu menjelaskan sesuatu yang berlainan, berbeda dengan orang lain, pendapatnya lain misalnya ya, kita bilang sama teman kita, kok lain nih, nah, gitu. Jangan, apalagi di depan dia ya. Artinya betul-betul kita menghormati dia ya. Wala taghtabanna indahu ahadan, jangan berbuat ghibah, ngegosip di depan dia ya, di depan gurunya. Wala tatlubanna athratahu, jangan mencari-cari kesalahannya. Jangan mencari-cari kesalahannya, kesalahan guru ya. Wa in zalla qabilta ma'dziratahu, kalau seandainya gurunya salah ya, maafkan langsung. Jadi si murid ini mesti harusnya langsung maafkan ya. Namanya orang manusia pasti ada salahnya ya. Apalagi kalau gurunya mohon maaf misalnya, oh tadi maaf tadi salah misalnya ya, ya langsung ya dimaafkan. Wa 'alaika an tuwaqqirahu lillahi ta'ala wa in kanat lahu hajatun sabaqtal qauma ila khidmatihi ya. Kalau guru itu membutuhkan sesuatu ya, misalnya gurunya minta ambilin air ya, maka berlomba-lombalah kamu untuk melayaninya. Nah, gitu. Paling enggak kamu harus paling cepat melayani dia ya. Tolong ambilin ini sekapur misalnya, harus cepat, yang paling depan ya. Itu harus diajarkan. Wa 'alal muta'allimi alla yadkhula 'ala mu'allimihi fil fasli awil baiti awil makan al mukhassas lahu illa bil istizan. Kemudian adab seorang murid itu jangan masuk ke tempat guru yang dikhususkan. Misalnya guru punya ruang ya, ruang guru namanya. Jangan masuk ke dalam tempat yang khusus buat guru tersebut kecuali dengan minta izin. Harus diajarin ini anak-anak kita nih ya. Masuk ke tempat guru misalnya, ke ruang guru itu harus minta izin. Terutama yang gurunya sendiri ya, harus diajarkan anak-anak tersebut. Kalau dia masuk gak pakai izin, suruh keluar lagi. Minta izin dulu. Ketok dulu pintunya misalnya. Ucapin salam misalnya. Ya mohon izin masuk Ustadz, boleh nggak? Nah, gitu ya. Harus diajarin. Sawa'un kana al-muallimu wahdahu aw ma'a ghairihi, baik gurunya sendiri atau ada temannya di dalam tersebut. Ya, ajarkan supaya dia
minta izin untuk masuk ke dalam ruang tersebut. Fa in ista'dzana wa lam ya'dzan lahu insaraf wa la yukarriru al-istizan. Apabila dia minta izin kemudian tidak diizinkan sama gurunya, ya tar dulu. Ya. Udah. Jangan ngeyel. Ya, dia harus keluar, harus meninggalkan ruang tersebut ya tanpa mengulangi izinnya, minta izinnya. Ntar kalau udah lama baru minta izin lagi kalau mau masuk ke dalam ya. Kalau perlu banget dengan guru tersebut. Waliyakun tarqul babi khafifan bi adabin ya bi azfaril asabi' thumma bil halaqati thumma bil jarasi qalilan ya. Dan cara mengetuknya itu harus pelan-pelan. Jangan digedor. Meminta izin tapi maksa kencang memukulnya, jangan ya. Bi azfaril asabi', dengan adab, dengan sopan santun, bahkan dengan jari-jari misalnya ya. Jangan pakai kepelan, digedor tuh namanya, bukan minta izin ya. Ngajakin berantem. Fa in kana al-mawdi'u ba'idan 'anil bab fala ba'sa bi raf'i ma yusmi'u li daruratil amri, kecuali antara pintu dengan guru yang lagi duduk jauh. Ya, jangan pelan-pelan juga, kagak denger dong dia. Nah, dalam hal ini boleh agak keras sedikit ya, tapi dengan penuh kesopanan ya. Wa yanbaghi ay yadkhula 'alal muallimi kamilal hay'ati mutatahhirul badani. Dan seharusnya masuk ke ruang guru itu ya dengan pakaian yang rapi, kamilal hay'ah. Jadi artinya penampilannya itu harus bagus. Ya. Kalau seragamnya itu harus dimasukin bajunya, harus masukin bajunya gitu biar rapi ya. Mutatahhirul badan, harus bersih bajunya, bersih badannya ya. La siyama in kana yaqsudu majlisal ilmi fa innahu majlisu dzikrin wa ijtima'i ibadatin ya. Terutama kalau kita masuk ke majlis ilmu. Majlis ilmu itu artinya majlis taklim ya, yang banyak orang di situ. Maka harus dengan pakaian yang baik, dengan wangi-wangian ya, atau dengan penampilan yang baik. Karena majlis taklim itu adalah majlis zikir. Kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Seperti ini sekarang ini kita ya mengingat ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala, firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita harus rapi. Wajtima'i ibadatin, dan perkumpulan taklim itu termasuknya adalah ibadah ya. Wa yanbaghi an yadkhula 'ala al-muallimi wa qalbuhu farighun min asy-syawaghil wa nafsuhu safiyatun min al-ahwali an-nafsiyah. Dan apabila masuk ke ruang belajar ya, hendaknya dia hatinya tuh benar-benar khusyuk ya. Farighun minasyawaghil artinya sunyi dari sesuatu yang menyibukkan hatinya. Artinya benar-benar dengan hati yang kosong, benar-benar datang itu dengan untuk mendengarkan. Jangan pikirannya kemana-mana, belajar tapi pikirannya kemana-mana, ya nggak masuk ilmunya ya. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfihi. Nah, dalam Al-Qur'an tuh ya. Tidaklah seseorang itu diciptakan punya dua hati. Hatinya cuma satu. Ya, kalau dia lagi mikirin sesuatu, nggak bakalan bisa mikirin yang lain. Ya. Kalau dia sedang mengingat sesuatu, nggak akan bisa mengingat yang lain. Nah, dia pasti akan cuma satu. Al-Quran mengatakan demikian. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfih ya.
Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan seorang itu dengan dua hati di dalam dirinya. Liya'ya ma yaqul wa yanshariha sadruhu lima yasma'uhu, agar dia benar-benar bisa menjadi wa'i, sadar ya dengan apa yang dia dapati. Artinya benar-benar faham dengan apa yang akan dikatakan oleh gurunya ya. Kalau pikirannya kemana-mana, kalau hatinya kemana-mana, itu nggak akan faham nanti apa yang diajarkan oleh gurunya ya. Wa idza hadara makanal muallim falam yajidhu jalisan intazarahu kai la yufawwita ala nafsihi darsahu. Kalau si siswa ini, anak ini udah hadir di dalam ruang belajarnya, kemudian gurunya belum datang, tungguin agar jangan terlewatkan pengajarannya tersebut, pelajaran tersebut. Datang nggak ada gurunya, pulang lagi. Ya nggak dapat pelajaran kalau begitu ya. Datang gurunya terlambat ya, keluar kemana-mana, ntar giliran gurunya datang dia yang terlambat, lewat banyak beberapa pelajaran yang terlewat ya, dia nggak dapat. Faqad ruya anna Ibn Abbas radhiyallahu anhuma kana yajlisu fi talabil ilmi ala babi Zaid bin Thabit hatta yastayqiza. Ya. Diriwayatkan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ya itu menunggu di depan pintunya Zaid ibn Thabit untuk belajar ilmu sampai dia bangun. Dia datang ke rumah Zaid bin Thabit, Ibnu Abbas nih ya, datang ke rumah Zaid bin Thabit untuk belajar. Ya. Zaid bin Thabit masih tidur, bukan pulang, dia tungguin di depan rumahnya, di depan pintu rumahnya, tungguin sampai Zaid bin Thabit, gurunya itu sama-sama sahabi, sama-sama sahabat ya, sampai beliau bangun dari tidurnya. Artinya begitu taatnya, begitu sopannya ya seorang murid itu, dan muridnya bukan sembarangan nih, Ibnu Abbas yang didoain oleh Rasulullah SAW menjadi ahli tafsir, ahli takwil Al-Quran ya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Fayuqalu lahu ala tuqizuhu lak fayaqulu la wa rubbama tala maqamuhu wa qur'atuhu syams wa qara'atuhu syamsu wa kadzalika kana salafu yaf'aluna ya. Sampai-sampai dikasih tahu Ibnu Abbasnya tadi yang lagi nungguin gurunya itu di depan pintu rumahnya ya. Ketok aja pintunya, bangunin dong gurunya ya. Orang lagi masa udah sampai mau belajar, gurunya masih tidur, bangunin ya. Dia bilang tidak. Ya, enggak berani dia membangunkan gurunya tersebut ya. Wa 'alal muta'allim idza sami'a al-mu'allimu yadhkuru dalilan li hukmin aw fa'idatin mustaghrabatin aw yahki hikayatan aw yanshudu syi'ran wa huwa yahfazu dzalika asgha ilaihi isgha'a mustafidin lahu fil hal ya. Apabila seorang siswa, seorang murid mendengar gurunya memberikan ilmu pengetahuan atau menjelaskan ilmu pengetahuan atau menceritakan sesuatu yang dia sudah tahu, yang murid itu udah tahu ya, gurunya masih kasih dalilnya misalnya manjadda wajada, kan itu udah tahu semua kita tuh ya. Misalnya asgha ilaihi, dia harus dengerin juga gitu ya, seperti orang yang baru pertama kali mendengar, dia harus mengambil istifadah di situ ya. Muta'attishun ilaihi fariha bihi ka'annahu lam yasma'hu qattu
Jadi walaupun dia udah sering dengar itu dalil yang dipakai sama gurunya tersebut, pelajaran yang diberikan oleh gurunya tersebut, ya, dia tetap harus dengerin, dia tetap harus menyimak, ya, gurunya tersebut, harus merasa gembira, ya, seakan-akan baru pertama kali dia dengar, ya. Nggak boleh gurunya pakai dalil itu karena dia udah sering dengar, misalnya kan, gue udah tahu, atau memalingkan, ya, pendengarannya dari gurunya misalnya, ya, jangan. Itu kurang adab namanya, ya. Qala Atha, inni la asma'ul haditha minar rajuli wa ana a'lamu bihi minhu. Kata Imam Atha, ya, beliau berkata, saya tetap akan mendengarkan hadis dari seorang muhaddis, ya, walaupun saya lebih tahu dari dia sebenarnya. Sampai begitu adabnya, ya, orang para ulama dulu kepada gurunya, ya, walaupun dia lebih tahu dari gurunya misalnya tentang sesuatu, tetap dia dengerin, tetap dia menyimak, ya. Fa'uriyahu min nafsi inni la uhsinu minhu syai'an, ya, maka saya berlagak di depannya seakan-akan saya belum pernah dengar sama sekali hadis tersebut, padahal saya lebih tahu dari dia sebetulnya tentang hadis tersebut, ya. Nah, begitu mestinya seorang murid kepada gurunya, itu adab namanya. Waqal inna syabba la yatahaddatsu bi haditsin fa asma'u lahu ka'anni lam asma'hu wa laqad sami'tuhu qabla ayyulad. Kata Imam Atha, ya, saya tetap akan mendengarkan hadis atau pembicaraan seseorang walaupun itu masih muda, lebih tua dia, ya. Saya akan tetap mendengarkannya dan saya akan tetap menyimaknya, ya, seakan-akan saya belum pernah dengar itu hadis tersebut, ya, padahal saya udah dengar hadis tersebut sebelum dia dilahirkan. Dia begitu taunya atau tersebut, hadis itu lu belum lahir juga gue udah tahu gitu misalnya, tapi beliau tetap di depan orang tersebut akan mendengarkan seakan-akan baru pertama kali dengar hadis tersebut, pelajaran tersebut, ya. Mungkin kita belajar ataupun kita dengar dari ceramah yang lain, dengar dari majelis taklim yang lain, ya, kemudian kita lagi dengerin majelis taklim ini misalnya gurunya ngasih hadis ataupun ayat Al-Quran ataupun cerita yang kita sudah tahu, ya, secara adabnya adalah kita harus tetap mendengarkan, menyimak dengan sebaik-baiknya kepada guru tersebut, ya. Wala yanbaghi li talibil ilmi ay yukarrira su'ala ma ya'lamuhu wala istifhama ma yafhamuhu fa innahu yudayyi'ul waqta wa rubbama ajjaru lil muallim. Qala az-Zuhri i'adatul hadithi ashaddu min naqlis sakhri, ya. Dan sebagai termasuk dari sopan santun adalah seorang murid itu jangan mengulang-ulang pertanyaan yang dia udah tahu. Dia udah tahu nih, ya, ditanya lagi itu gurunya, tanya lagi itu gurunya, ya. Jangan. Karena itu akan membuang-buang waktu, bahkan bisa menyinggung perasaan gurunya, ya. Kata Imam Az-Zuhri, i'adatul hadithi asyaddu min naqlis sakhri. Mengulang-ulang pertanyaan kepada guru yang sudah dia ketahui tersebut itu lebih berat daripada membawa batu yang besar. Artinya sakhr itu batu gunung yang besar yang sangat berat sekali. Lebih berat kita bertanya kepada guru yang sudah kita tahu sebetulnya. Wa yanbaghi an la yuqassira fil isgha'i wal fahmi aw yashtaghila dhihnuhu bi fikrin aw hadithin thumma yasta'idul muallimu ma qalahu li'anna dzalika isa'atu adabin, ya.
Dan jangan juga kalau guru lagi nerangin, dia pikirannya kemana-mana. Kemudian udah selesai, dia tanya yang tadi dia nggak ketemu, yang tadi dia lagi kemana-mana pikirannya tersebut. Ya. Artinya ya seorang itu atau murid itu harus betul-betul mendengarkan apa yang dikatakan gurunya dari awal sampai akhir, benar-benar menyimak, memperhatikan, ya, jangan pikirannya kemana-mana. Ya. Ini adalah ya, adab sopan santun. Bal yakunu musghiyan li kalamihi hadirudz dzihni min awwali marratin. Hadirudz dzihni min awwali marratin, ya. Bahkan dia harus benar-benar menyimak ke perkataan gurunya dan hatinya benar-benar hadir, artinya benar-benar menyimak kepada gurunya tersebut, ya. Demikian beberapa petunjuk ataupun nasihat-nasihat yang harus kita sampaikan kepada anak-anak kita, yang harus kita didik anak-anak kita, terutama anak didik kita sendiri. Kalau seorang guru, ya, harus menghormati gurunya, ya, seperti yang telah kita sebutkan tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, ya, putra-putri kita, futuhal arifin, artinya hati yang betul-betul terbuka untuk bisa menerima pelajaran sehingga menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, ya. Demikian pengajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.